Nah, sekarang istri solehah seperti apa? Nah, kita lihat ya. Apa kata Rasul ini luar biasa. Ad-dunya mata'un khairu mata'id dunya al-maratu solehah. Dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia ternyata wanita solehah. Jadi bagi laki-laki itu simpanan terbaiknya ternyata wanita solehah. Ya. Tapi bagi perempuan tidak, itu masalahnya. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 6. Melindungi istri sebagai kehormatan. Ya. Ini hadisnya sangat jelas ya. Bahkan sampai kemudian kita ini dibunuh karena membela istri, maka itu syahid. Ya. Makanya aneh kalau kemudian aib istri itu diumbar kemana-mana, ya, itu udah nggak suami lagi itu, ya. Jadi nggak benar itu, pondasinya sudah bermasalah, ya. 7. Tidak menyebarkan rahasia istri. Nah ini yang penting berikutnya ya. Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilata yaumal qiyamah ar-rajul yuqdi ila imraati wa tufdi ilaihi tsumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah, kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang yang menyebarkan rahasia istrinya dan istrinya menyebarkan rahasia suaminya, kemudian tersiarlah rahasia tersebut. Walaupun tidak lewat media sosial, walaupun hanya tersebar di keluarga besar, nah itu juga nggak boleh. Ya. Kalau udah media sosial udah paling parah lah, gitu ya, seperti yang kita dengar beberapa kasus ya. Tapi kalaupun kemudian tersebar di keluarga besar itu juga tidak boleh. Ya. Karena aib berdua itu hanya cukup diketahui berdua. Ya, tidak boleh keluar sampai pintu rumah itu. Ya. Nah, itu jaga betul ya. Karena disinilah kemudian masalah besar akan muncul. Ya. Maka pastikan tidak menyebarkan rahasia istri, sebagaimana nanti juga istri tidak menyebarkan rahasia suami. Pasti dia akan kebalikan. Makanya bunyi ayatnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian para istri adalah pakaian bagi para suami dan kalian para suami adalah pakaian bagi para istri. Lihat, pakaian akan menutup segala hal yang memang tidak boleh terlihat. Jadi pakaian kan? Yang kedua dia sebagai pelindung untuk terkait dengan apakah itu dingin, panas ya, segala hal yang membahayakan tubuh. Maka dua itu fungsikan sebagai suami maupun nanti sebagai istri ya, insyaallah. 8. Tidak menghukum kecuali secara syar'i. Gitu ya. Karena tentu tidak akan berjalan semuanya seperti hal yang kita inginkan kadang ya, tidak selalu semuanya berjalan ideal. Ada kalanya ada masalah. Nah, maka bagaimana panduan ketika ada masalah? Ini dia, walaupun nanti dibahas detail ya di Kamis depan. Nanti lihat Quran An-Nisa ayat 34. Pertama, wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan, para istri yang kamu khawatir dia berlaku nusus. Nusus itu apa? Penentangan suami terhadap perintah istri, itu nusus ya. Maka panduannya kasih nasihat dulu, fa'idhuhunna. Ya, nasihat dulu. Nah, makanya pentingnya ngaji di rumah, gitu ya. Jadi suami harus membimbing istri di rumah. Jangan nasihatnya baru lagi ada masalah, tidak akan didengar itu. Ya. Lagi harmonis, lagi kondusif, gitu ya, lagi sayang-sayang, ya kasih itu pengajaran demi pengajaran, ya masuk ya. Tapi lagi ribut dikasih pengajaran, ya. Itu ibarat api ditambah minyak itu, tambah panas itu kan, ya. Nah, maka kasih nasihat, ya, karena boleh jadi dia belum tahu, boleh jadi dia terseleo dan seterusnya. Kalau masih belum juga ya, jadi nasihat itu jangan hanya sekali dua kali, terus bersabar. Sebagaimana di dalam konteks mengajari sholat anak, kan perintah ayatnya wastabir alaiha, tidak hanya wasbir. Jadi kalau ayat tentang sabar itu perintahnya wastabir, muru auladakum bisolah wastabir alaiha, perintahkan anakmu sholat wastabir. Wastabir itu tingkatan sabarnya lebih tinggi dari wasbir, sabar. Kalau sabar biasa ya mungkin ada batas waktu yang agak singkat, tapi kalau wastabir lebih panjang, gitu ya. Ini baru 2 hari 3 hari ya merasa udah bosan ngajarin istri, gitu ya, udah berpikir yang di luar sana, jangan, gitu ya. Tapi kalau udah 17 tahun seperti pertanyaan kemarin, nah itu mungkin perlu ya evaluasi. Nah, baru kemudian langkah kedua dihijir, wahjuruhunna fil madaji, pisahkan dari ranjang. Itu sudah peringatan yang sudah sangat besar itu bagi seorang istri ketika suaminya sudah memisahkan dari ranjang.
Ya, tidak bicara selama 3 hari. Tapi hanya di rumah. Jangan pergi jauh ya. Tapi masih terus juga. Nah, baru kemudian masuk tahap yang ketiga, wadribuhunna kata Allah. Jadi pukul, tapi pukulnya bukan pukulan yang menyakiti, ghairu mubarrah, tidak menyakiti. Ya, cari tempat-tempat yang ketika dipukul ya, pukul hanya sekedar untuk menunjukkan kita tidak suka. Sekedar isyarat lah nama juga. Ya. Bukan sampai menyakiti sampai kemudian ya harus lapor polisi diopname kan, udah keterlaluan. Ya, itu enggak suami lagi tuh. Ya. Dan tentu tidak boleh menjelek-jelekan. Nanti kalau sudah masalah besar juga baru masuk tahapan berikutnya, ya. Nanti ada lanjutan dari ayatnya. Masuk dalam fase untuk mencari juru runding dari pihak keluarga istri, dari pihak keluarga suami. Nah, itu nanti didetailkan di dalam topik kita di Kamis depan, ya. Manajemen konflik. Ini pancingan-pancingan kecil. Yang penting kuncinya para suami, ini kata kuncinya. Ingat ya. Tangannya jangan terlampau ringan. Tahan gitu ya. Kalau marah gimana caranya? Ya, kendalikan. Ya, kalau lagi berdiri bawa duduk dulu, tenang. Ya, bawa beruduk. Enggak juga, udah sholat segala macam pergi keluar dulu, cari angin. Ya, nanti baru pulang. Ya, karena namanya kalau perempuan kalau salah untuk mengakui salah itu panjang urusannya. Ya, sampai nanti mau minta maaf itu panjang biasanya. Sudah mulai ada yang senyum-senyum. Tapi kalau laki-laki insya Allah mudah. Untuk mengakui salah, minta maaf itu cepat. Tek 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 jadi. Apalagi nak teknik gitu kan. Kalau perempuan mohon dimaklumi, untuk mengakui salah itu lama ya. Ya. Nah, baru nanti kemana-mana, baru nanti ngakui salah, tapi ujungnya nyalain kita juga dulu. Nah, baru kemudian nanti ngakui salah. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita mundur 2 langkah untuk maju 10 langkah. Kalau perempuan mungkin maju 2 langkah dulu, insya Allah dia mundur akan 10 langkah. Selama kita mungkin turun dulu ya. Nah, jadi tunjukin manajemen marah ya. Karena orang yang kuat itu orang yang mampu mengendalikan marah, bukan orang yang secara fisik itu perkasa. 9, tidak membencinya. Nah, ini penting ya. Karena nggak ada yang ideal. Kata Rasul kan dinikahi perempuan itu kan 4, udah dibahas ya. Karena maliha hartanya, karena apa lagi? Jamalia kecantikannya, hasabiha karena keturunannya, karena diniha agamanya. Susah itu cari 4 itu. Ya. Pasti ada saja kekurangannya. Sebagaimana juga punya banyak kekurangan kan? Maka ingat kata Allah. Allah menegaskan kalimat wa'ashiruna bil ma'ruf, bergaulah dengan istrimu dengan ma'ruf. Ya. Ini perintahnya lebih duluan kita ini kepada perempuan, kepada istri. Walaupun juga ini berlaku untuk sebaliknya ya. Karena ayat ini kan kalau hanya diseru laki-laki kepada perempuan berarti terjadi taghalib di dalamnya. Berarti berlaku sebaliknya, perempuan juga berlaku kepada suaminya. Sebagaimana perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka apa kata Allah? Fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an. Maka bila kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu yang boleh jadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi yakinlah yaj'alullahu fi khairan katsira. Ini kata kunci yang penting, bahwa Allah menjadikan pada kekurangan tadi ada kebaikan yang banyak. Nah, itu butuh keyakinan yang levelnya level suami soleh. Kalau suami nggak soleh nggak bisa yang seperti ini. Ya. Kalau dia melihat kekurangan, udah dia akan melihat di luar yang kelebihan. Padahal itu juga lihat di kulit aja itu. Pas nanti dapat itu kekurangan jauh lebih banyak lagi, nyesal kan, mau balik nggak bisa lagi. Ya, nah maka yang ngerti ini yang yakin dengan janji Allah, gitu ya. Nah insya Allah yang sudah training ini berarti sudah masuk dalam fase yakin ini ya. Nah jadi sudah bisa masuk dalam kriteria bagi yang sebelah kanan. Nah hadisnya di bawah hampir sama ya. Janganlah membenci seseorang karena bila ada perilaku yang dibenci, niscaya ada perilaku lain yang disukai. Ya, maka jangan berbicara di kekurangan, bicara di kelebihan. Kalau ada kekurangan saling menutupi, selesai itu. Ya, nah makanya kunci nanti komunikasi. Ya. Komunikasi sejak kapan ya? Sejak khidbahnya sudah diterima. Nah, hal-hal yang mendasar, yang penting mungkin dikomunikasikan, sampaikan dulu. Supaya jangan baru ketahuannya setelah nikah baru. Ya, merasa nggak siap, nah gitu kan? Ya, daripada kemudian bermasalah setelah nikah baru bagus selesaikan dulu ketika khidbah, boleh. Ya.
Karena itulah fase yang diberikan oleh syariat untuk kemudian kita bisa terbuka, ya, walaupun tidak sampai kepada terbuka secara sempurna, ya. 10. Nah, ini tadi ya, mendidik dan mengajari. Ya, karena nggak akan mungkin kemudian semuanya akan berjalan baik terus-menerus, ya. Jadi ibarat tanaman, ya, dia harus dirawat, dipupuk, disirami, ya, dicabut gulmanya gitu. Nah, salah satu aktivitas itu mendidik, mengajari dengan penuh kasih sayang, gitu ya. Dengan penuh mawaddah warahmah. Itu insya Allah, ya. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya. Ini barangkali sering dibaca, ya, diulang-ulang, tapi banyak nggak paham maksudnya apa nih menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Maksudnya ittaqullah wa ausu ahlikum bittaqwallah, kata Imam Mujahid, dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Maksudnya bertakwa kepada Allah, lalu memberikan wasiat kepada keluargamu, istrimu dengan takwa kepada Allah. Ini suaminya lantang ngasih khutbah di luar, tapi di rumahnya nggak ngasih khutbah. Nah, ini kok cuma laki-laki itu. Makanya khutbah itu bagi laki-laki jadi wajib, supaya nanti ketika pulang ya materi khutbahnya sampaikan di rumah. Sederhananya begitu. Tapi bagi istri kadang itu nggak penting katanya, kan yang penting bawa uang nggak. Kalau cuma bawa cerita ya nggak menarik katanya. Memang dengan cerita bisa beli beras. 10 ya, 10 cukup. Insya Allah, jadi layak ya. Langsung proposalnya di ACC gitu ya. Udah 10 langsung, jangan terlalu lama ya. Jadi paksa walinya, udah terima ya. 10-nya ada. Yang terlalu lama, nanti dia pindah ke yang lain. Nah, sekarang istri solehah seperti apa? Nah, kita lihat ya. Apa kata Rasul, ini luar biasa. Ad-dunya mata'un khairu mata'id dunya al-mar'atu solehah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia ternyata wanita solehah. Jadi bagi laki-laki itu simpanan terbaiknya ternyata wanita solehah. Ya. Tapi bagi perempuan tidak, itu masalahnya. Bukan laki-laki yang soleh. Jadi sesoleh apapun kita kalau nggak bawa uang nggak bisa. Ya. Nah, makanya ini juga menarik ya. Hadis ini juga saya temukan. Man razaqallahu imra'atan sholihatan. Jadi ketika Allah telah memberikan rezeki kepada seseorang, ternyata imra'atan sholihatan itu bagian dari rezeki dari Allah. Misalkan hadis ini ya. Maka berarti faqad ahanahu ala syatri dini. Berarti Allah telah menolong seseorang tadi akan separuh agamanya. Maka buat proposal terbaik nanti malam. Ya. Untuk mendapatkan imra'atan sholihatan. Supaya Allah kasih itu. Karena Allah sudah jamin fiha yufraqu kul amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar akan dijelaskan, yufraqu itu dijelaskan, dirinci semua urusan dengan bijaksana. Berarti siapa yang minta urusan itu kepada Allah akan Allah urus dengan baik. Ya. Maka jangan lewatkan malam Lailatul Qadar. Kalau nggak bisa 10 malam terakhir, minimal malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ibu-ibu di rumah aja. Itikaf kan, cari waktu yang cukup ya, 2 jam 3 jam minta sama Allah gitu, insyaallah. Ya. Karena itu janji Allah. Di Lailatul Qadar semua urusan itu akan dituntaskan dengan bijaksana. Maka kalau membuat proposal ya di malam itu yang terbaik, ya. Insyaallah. Setelah itu nanti kita akan dapat informasi lewat Padi. Ya, alumni Padi ya, ada berapa pasangan ya? Masya Allah ya. Satu, taat pada Allah dan suami. Ya, ini hadis yang luar biasa ya. Kalau kita dalami ini luar biasa. Kata Rasulullah, kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andai aku boleh menyuruh manusia menyembah manusia, manusia sujud kepada manusia, maka sungguh kata Rasul aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Makanya Rasul pernah bertanya kepada perempuan, adzati zaujin anti, apakah engkau punya suami wahai para perempuan? Lalu kata Rasul, fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu bisa jadi surgamu, tapi juga bisa jadi nerakamu. Ya, jadi bagi perempuan, bagi istri mudah dapat surga. Kalau kita nggak ada jaminan surga, ya. Nggak ada. Coba cari hadis yang
para suami dijamin masuk surga karena sesuatu. Belum ada kan? Jaminannya hanya bertakwa saja. Cuma untuk takwa ini kan berat. Tapi kalau suami istri cukup aja dia taat pada suami sudah masuk surga. Maka bantulah kami para suami. Gitu kan? Nanti kalau dia jadi istri, suami juga gitu. Didik istri supaya membantu masuk surga. Jadi udkhulu antum wa adbarukum urkhul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Jadi masuklah kalian dengan istri kalian ke dalam surga. Nah, jadi nanti insya Allah kalau sudah sevisi tadi ya, sehidup sesurga kan, insya Allah sampai. Jangan visinya sehidup semati. Ya kan, tidak ada itu kan. Pas mati ya mati aja sendiri masuk kubur kan. Nanti pikir yang lain. Makanya ayyuma imratin matat wa zawju anha radin dakhalatul jannah. Perempuan mana saja yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho, dakhalatul jannah, maka niscaya ia akan masuk surga. Tapi hadis ini jangan dibalik. Nggak bisa dia. Siapa saya suami yang kemudian meninggal, istrinya ridho masuk surga, enggak. Nah, makanya senang sekali jadi perempuan, ya, bersyukur ya. Syaratnya tadi taat pada Allah, taat pada suami. 2, ini yang penting berikutnya. Ya, berhias untuk suami. Bukan berhias untuk khalayak. Ketika di rumah itu cuma berantakan, kasihan gitu ya. Jadi kata Rasul, ala ukhbiruka bi khairin ma yang yaknizul mar'u al mar'atu sholihatu. Nah, ini kata kuncinya nih. Jadi maukah aku beritahukan, kata Rasul, tentang sebaik-baik simpanannya seorang laki-laki. Jadi mengulang kembali hadis yang tadi. Siapa itu simpanan seorang laki-laki itu? Al mar'atu sholihah, adalah istri yang solehah. Itulah simpanan yang terbaik. Ya, itu yang didambakan oleh para suami ya, bagi para akhwat. Maka berupayalah menjadi istri yang solehah ya, dari sekarang. Bagaimana cirinya? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Jika engkau ya memandang kepadanya, maka itu akan menyenangkan. Nah, itu tadi berhias. Wa idza amaraha ata'athu. Jika kemudian diperintah oleh suaminya, dia mentaatinya. Wa idza ghabanaha hafizathu. Ketika kemudian suaminya pergi, maka ia akan menjaga dirinya. Ya, insya Allah ini bagi ibu-ibu berhias. Tapi suami juga yang berantakan aja di rumah kan. Jadi sama-sama ya. 3, mengurus rumah, menjaga diri dan harta suami. Ya. Jadi dalam hadis yang panjang ini saya kutip khusus untuk istri saja. Istri itulah pemimpin di rumah suaminya, maka ia juga diminta pertanggungjawabannya. Makanya Rasul itu membagi dengan jelas itu. Kewajiban Ali semua yang berkaitan di luar rumah. Wa ala aliyin ma kharijal baiti. Kewajiban Ali semua yang berkaitan luar rumah. Berkaitan luar rumah itu apa? Berarti cari nafkah kan? Wa ala Fatimah fi khidmatil baiti. Sementara kewajiban Fatimah itu di dalam rumah. Ya. Tapi jangan bagi kerjanya seperti bagi kerja di kantor. Tidak ada kerjasama, tidak ada saling bantu. Kehidupannya dengan penuh persahabatan, hayatus suhbah. Ya, makanya Allah menyeru suami istri itu dengan kalimat wa sahibatihi wa bani. Ya, Quran surat Abasa, sahabatnya, suami sahabat bagi istri, istri sahabat bagi suami. Jadi walaupun tadi sudah di split ya, kewajiban suami mencari nafkah, tapi kalau istri punya skill ya manfaatin juga untuk membantu mengoptimalkan nafkah tadi. Ya, selama tidak mengabaikan tugas utama. Ya, nanti sebagai ummun warabatu baitin wa irdun yajib ayusolli. Suami juga gitu, punya kelapangan waktu di rumah, jangan biarkan istri lagi sibuk ngurus anak, rumah berantakan, ya bantulah rapikan rumah, sapu gitu ya. Jangan nunggu untuk kemudian diminta gitu. Apalagi kemudian ya udahlah itu tugas istri. Saya kan mau santai-santai di rumah gitu. Nah, itu yang namanya mengurus rumah tadi ya, dengan tanggung jawab masing-masing, tapi menyelesaikannya dengan penuh persahabatan ya. Jadi hayatus suhbah. 3, 4, membantu suami tadi menggapai akhirat ya. Karena hendaklah seorang di antara kalian mengambil hati yang bersyukur, lisan yang penuh zikir, dan istri yang beriman ya. Bagaimana bentuknya? Tu'ainu ahadakum ala amril akhirah, yang menolong orang itu menggapai akhirat ya. Nah, itu ciri dari istri yang solehah.
Baik, kuat agamanya. Nah, ini hadis yang luar biasa ya. Coba kita baca nih. Bagi laki-laki ya. Jangan yang dilihat itu cuma kecantikan, masalah keturunan, masalah harta. Lihat ini. Kata Rasul, janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya. Kenapa? Karena kecantikan itu bisa merusak mereka. Ya, kalau semata-mata kecantikan kita bisa melihat. Ya, pernikahan itu hanya masalah waktu. 5 tahun, 10 tahun pasti bubar. Ya, gak selamanya kan? Bunga itu akan mekar gitu ya. Yang kedua, janganlah tazawwajun nisa li husnihinna. Sudah tadi ya. Yang kedua, wala tazawwajuhunna li amwalihinna fa asamwaluhunna an tudghiyahunna. Yang kedua, jangan menikahi mereka karena harta mereka. Karena bisa jadi harta mereka itu tagha ya. Bukan sesat mungkin lebih tepat ya. Tagha itu melampaui batas. Karena merasa lebih dari suaminya. Suami cuma bisa bawa uang berapa? Bisa beli beras, beli sambal gitu. Kalau saya bisa lebih dari itu gitu. Nah, maka jangan itu sebagai pertimbangan. Tapi kalau seperti Khadijah nggak apa-apa. Gitu ya. Lalu yang ketiga, kata Rasul, maka tazawwajuhunna 'ala din. Maka menikahilah, dasar utamanya agama. Ya, kalau ada 4 pilihan, alhamdulillah syukuri. Ada kecantikannya, ada hartanya, ada keturunannya, ada agamanya, ambil keempat-empatnya. Kalau nggak ada 4, minimal 3, ya kan? Tapi agama ada dalamnya. Kalau nggak ada yang keempatnya, ketiganya minimal 2, tapi dalamnya ada agamanya. Kalau nggak ada, kecantikan nggak ada, dalam tanda petik ya, karena kecantikan itu kan relatif ya. Hartanya juga pas-pasan, keturunannya juga biasa aja, maka agama yang menjadi patokan. Ya. Taribat siadaka, kata Rasul, maka kamu akan beruntung. Ya. Bahkan dikunci dengan hadis ini, wala amatun kharma sauda. Jadi perempuan yang telinganya terpotong, bahkan hitam ya. Ini bahkan budak itu. Itu zatuddin afdal. Ya, agamanya kuat itu jauh lebih utama, kata Rasul. Ya, apalagi sudah jelas-jelas ya. Ya, cantik, baik, segala macam. Ya, maka rawat baik-baik. Ya, jangan sia-siakan. Kelima, setia pada suami. Nah, betul setianya di materi keberapa ya? Kalau keluar minta izin. Ya. Itu kunci yang paling mudah itu ya di situ. Ya. Jadi tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya. Tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya. Dan sesuatu yang ia infakkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan pada suami. Dan mudahkan ya ketika mengajak siapapun masuk ke dalam rumah nanti kalau sudah berumah tangga. Ya, termasuk ke dalam rumah media sosial kita. Ini kan rumah tangganya terawat, tapi media sosialnya masih berinteraksi dengan kawan-kawan lama, reunian macam-macam gitu ya. Nah, itu yang kadang tidak bisa nahan kan. Ya, untuk berinteraksi macam-macam, awalnya cuma say hello, lanjut ya ujungnya makan siang segala macam ya, nggak ada yang gratis ya kan. Nah, maka hati-hati ya. 6. Nah, ini yang penting berikutnya ya, tidak melukai suami dengan perkataan ya. Kan katanya perempuan itu ada 3 hobinya kan itu. Ngemil, ngomel, ngemol. Kata netizen gitu, saya cuma ngutip aja. Ya, makanya kalau misalnya dikasih uang cuma minta izin beli odol, nanti keluarnya bisa 1 kantong gitu kan. Odol dan kawan-kawan yang kebawa. Ya, pasti ada macam-macam yang dibeli. Ya udah dikasih aja nggak apa, jangan kemudian ribut juga ya. Kalau ada uang kasih. Kemudian yang ngomel, ya, emang perempuan seperti tadi. Tapi upayakan kadarnya mulai dilatih, diturunkan. Kalau misalnya levelnya biasanya level 9, turunkan jadi 7, latih terus gitu. Nah, kalau perlu betul baru banyak omelan. Karena kata-kata itu menjadi energi bagi yang mendengar ya. Kalau katanya baik menjadi energi positif. Kalau katanya buruk menjadi energi negatif. Ingat itu. Siapapun itu ya. Jadi kita aja mendengar kata jelek dari orang kita nggak senang kan itu. Apalagi ini suami dan istri dan suami yang ketemu 24 jam. Ya. Nah, hati-hati dengan kata-kata. Ya. Itu bisa jadi energi positif, jadi energi negatif. Gitu ya. Jadi suami itu sukses katanya tergantung kepada istrinya seperti apa di rumah. Nah, itu salah satu benar juga ya gitu.
Kalau di rumah diomelin terus, ya, kata negatif terus, ya di luar ya pasti berantakan itu. Ya, karena kepikiran terus kan itu. Kan katanya masalah itu kan kalau kita pikul terus ya. Ini walaupun ringan, kalau saya ini kira-kira berapa coba? 1 on barangkali ya. 5-10 menit oke lah kan. Sejam pegang terus itu kan. Pegal juga kan. Sepanjang hari saya pegang. Bisa nggak terasa itu tangan lagi kan. Berhari-hari coba. Nah, kira-kira masalah seperti itu. Ya, makanya kalau kemudian tidak perlu jadi masalah, jangan jadikan masalah. Karena itu akan kebawa terus. Ya. Jadi kalau rasa-rasa nggak bisa diselesaikan, taruh aja dulu. Ya. Tapi kalau mau diselesaikan, selesaikan cepat. Nah, makanya kalau berumah tangga jangan tunggu kemudian berlarut-larut masalahnya. Cepat. Ya, komunikasikan. Habis sisa komunikasi lagi apa, coba. Surat satu sama lain selesai itu. Ya. Cuma gara-gara handuknya ditaruh sembarangan. Itu bisa ributnya kemana-mana. Ya, nah ini hadis yang luar biasa lah. Jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, niscaya istrinya yang bidadari. Oh, ternyata ada istri bidadari. Tapi jangan sampai dibiarkan ibu-ibu ya. Ya, akan berkata, janganlah kamu menyakitinya, semoga Allah memerangimu. Sesungguhnya dia di sisimu hanyalah orang yang mampir, sementara lagi dia akan menceraikan kamu untuk berpulang kepadaku. Jika kita tidak sehidup sesurga. Tapi kalau sehidup sesurga nggak ada ini. Ya, kan begitu kan pemahaman baliknya. Karena ayatnya tadi, udkhulu jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian dengan istri kalian ke dalam surga. Ya. 6. 7. Tidak mengadukan suami. Walaupun itu kepada ayah ibu sendiri, kakak adik, keluarga besar. Ya. Itu termasuk dalam kategori mengadukan. Karena kata Rasul, aku benci kepada seorang istri yang mengadukan perihal suaminya. Ini ada satu kisah menarik yang saya kutip, tapi nggak sempat saya terjemahkan ya. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang perempuan yang mengadukan suaminya, tapi suaminya itu kondisinya kata di kitab ini ya, namanya kitabnya Suratul Badihah. Inna zawji qaimul laila ya saimun nahara. Jadi suamiku itu qaimul laili ya, senantiasa malam harinya dia dirikan, siang harinya dia berpuasa. Jadi seolah dia tidak terperhatikan, kira gitu ya. Itu si istri ngadu sama Umar itu. Umar pada saat itu dia khalifah. Bayangkan ini khalifah levelnya, tempat mengadu ya. Justru malah tetap dicela oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Umar menjawab pada saat itu? Ni'muz zauji. Begitu nikmatnya si suami itu. Sekitar itu saya jawaban Umar. Tidak merespon itu pengaduan si istri. Ya. Padahal ini kan sesuatu yang baik-baik aja kan. Nah, apalagi itu adalah kejelekan suami. Nauzubillah, jangan sampai ya. 7. 8. Tidak banyak keluar rumah. Ya, mengurus anak, dapur rumah lebih utama daripada berkeliaran di tempat umum untuk hal-hal yang barangkali tidak penting. Kecuali jelas ya kebutuhannya. Ya. Ya kalau perlu ya harus berdua ya. Al aslu fil mar'ati anha umun wa rabbatu baitin wa ya'irdun yajibu insana. Ini kata kuncinya bagi ibu itu. Asalnya seorang perempuan itu sebagai ibu, sebagai manajer rumah tangga, sebagai kehormatan yang wajib dijaga. Bekerja boleh, silakan. Ya, selama kemudian urusan utamanya udah beres. Nah, itu manage waktu dengan baik. Ya. Tapi kalau kemudian berbenturan, maka ini skala prioritas. Nah, gitu ya. Kalau laki-laki tidak ada skala prioritas, semuanya menjadi kewajiban. Maka manajemen waktunya lebih ketat lagi, ya. Kapan bekerja, kapan ngurus rumah tangga, kapan misalnya untuk belajar, ngaji, berdakwah, semuanya itu harus dikelola dengan baik ya. Jangan sampai ada kewajiban yang terabaikan. Tapi kalau bagi perempuan ada kewajiban di atas kewajiban. Nah, ini diantaranya ini 3 ya. Sebagai ibu tidak bisa digantikan. Anak di waktu prime time masih di usia 2 tahun kurang. Itu kan prime time ya. Tidak bisa dilepas kepada bapaknya. Bapaknya bisa ganti sebentar. Gak bisa dia netek sama bapaknya. Pasti harus sama ibunya, gitu ya. Nah, itu bapak harus paham. Ya, kasih kesempatan yang banyak untuk ibu untuk punya waktu dengan bayi-bayinya, ya. Baik, 8 terakhir. Oh, 8 cukup ya. Jadi kalau laki-laki 10, ibu-ibu cukup 8.
untuk syarat soleha. Maka kunci yang penting pasangan yang terbaik itu suami yang soleh, istri yang soleha, berarti akan terwujud keluarga yang takwa, gitu ya. Nah maka keluarga yang takwa harus yakin dengan 5 janji Allah. Ya. Ini Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5. Pertama, bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Ini janji. Tidak ada di antara kita yang tidak bermasalah kan? Masalah pribadi masing-masing, masalah berumah tangga ya pasti. Tapi setiap ada masalah selalu ada jalan keluar. Seperti tadi kan, kita mengukurnya sebentar aja udah hilang, lepas kan. Makanya kemudian rileks, senang, nyaman, sakinahnya muncul ya. Tapi kalau selalu kemudian memikul masalah ya seperti tadi kan, minimal pegal gitu ya. Apalagi sampai kemudian kaku. Nah, ini bahaya ya. Jadi jangan simpan lama-lama masalah. Kalau kita takwa insya Allah jalan keluarnya kelihatan. Karena sama-sama udah punya pondasi menyelesaikannya. Oh gini solusinya, beres. Oh suaminya lagi tinggi sedikit marahnya ya istri yang turun ya. Kalau istri yang lagi banyak ngomelnya udah biarin aja, diam aja. Karena dia ngomel itu curhat sebenarnya. Kalau kita ngomel itu kan bukan curhat, betul-betul ngajarin kan gitu ya. Kalau perempuan enggak, itu curhat. Nah itu bagian dia sebenarnya meluapkan ya isi hatinya. Itu bagian ujungnya nanti ada pengakuan salah itu. Maka tenang aja. Nanti di kata-kata terakhir nanti baru ngaku. Nah makanya belajar memanage diri ya. Janji yang pertama. Janji yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa tadi dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya, kalau kemarin kita yakinkan dengan kalau dia miskin, yughnihumullahu min fadli. Kan Allah berikan karunia. Nah, kalau ini Allah tegaskan lagi, pasti diberikan rezeki. Yang khawatir. Yang penting itu bahwa rezeki itu kita merasa cukup. Ya. Cukup itu penting. Karena kalau kebutuhan ya pasti dia terbatas kan? Cek aja nanti pas berbuka. Kira-kira minum berapa gelas? Tapi kalau keinginan kebayang semuanya mau dibeli kan gitu. Jadi beda antara keinginan dan kebutuhan. Nah, maka belajar untuk memanage diri ya. Supaya kemudian bisa membedakan ini kebutuhan kah atau keinginan kah. Ya, insyaallah. Maka rezeki itu pasti akan cukup. Semut aja yang kemudian seperti itu ya kualitasnya ya. Fisiknya coba lihat semut itu. Kira-kira bisa apa kan? Tapi dijamin rezekinya oleh Allah. Masa kita yang sempurna begini ya tidak bisa mengusahakan yang terbaik untuk diri dan keluarga. Nah, ini kan masalah keyakinan kepada rezeki, lalu kemudian keseriusan kita di dalam berazam lalu bertawakal kepada Allah dan berusaha yang terbaik. Insyaallah ya. 2. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, ini luar biasa lagi nih. Lebih tinggi levelnya dari yang pertama. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan semua urusannya yusra. Yusra itu isimnya nakirah lagi. Nakirah itu kemudahannya lebih dari satu. Semua urusan itu mudahnya banyak aja nampak jalan. Ini mudah ya. Jadi ketika ada masalah, ada jalan keluarnya itu dikasih banyak pilihan. Ternyata ini mudah. Alhamdulillah. Di asal tadi, dua-duanya itu bersandar kepada Allah. Ya. Tapi satu sama Allah, satu sama manusia, ya nggak ketemu dia. Ya. Nah, maka ayo sama-sama. Pondasinya harus sama ya. 3. 4. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan tutup segala kesalahan-kesalahan. Ya barangkali kita melakukan kesalahan tapi istri nggak sadar. Kan selamat juga kan. Atau istri melakukan kesalahan suami nggak tahu, kan beres sudah. Jadi masalah kan buat kesalahan untuk suami ketahuan kan. Atau sebaliknya, itu ributnya luar biasa. Apalagi ini berkaitan dengan kesalahan kepada Allah, diampuni ya. Syaratnya tadi takwa. Nggak ada di antara kita nggak berdosa. Kan menikah itu ibadah sepanjang waktu ya. Kalau sholat cuma setengah jam paling lama. Puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, semuanya ada batas waktu. Haji hanya di bulan Zulhijjah, nggak bisa di bulan lain gitu kan ya. Tapi kalau menikah, selama akad itu melekat kepada masing-masing, selama itu akan bernilai ibadah. Ingat itu ya. Nah,
maka kemudian pasti akan banyak kelalaian kita, kelemahan kita di sana. Maka kita berupaya untuk menjadi suami dan istri yang bertakwa. Insya Allah setiap kesalahan itu diampuni oleh Allah, ditutup. Ya. Dan yang terakhir, wa yu'addim lahu ajra, Allah akan membesarkan baginya itu balasan. Ya, jadi ingat ketika mencari nafkah itu bagian dari ibadah. Jadi upayakan kimahnya tercapai ya. Berusaha mencari yang terbaik hasilnya. Dan itu dalam rangka mencari ridha Allah untuk menjadi ibadah. Maka luar biasa itu. Kita akan bekerja pasti dengan profesional itu kan. Dengan serius, sungguh-sungguh, dengan segala kompetensi yang kita miliki, kita akan lakukan yang terbaik. Gitu ya. Dan tentu dengan jalan yang halal gitu ya. Jadi tidak sembarangan menerima yang aneh-aneh gitu ya. Walaupun peluangnya terbuka. Selesai. Semoga bermanfaat.